Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Joseph bersama dengan Muslim, di mana Muslim berusaha untuk menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Bahkan dia berkata bahwa Nabi Isa itu adalah kembaran Tuhan Yesus. Apakah benar dan seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Shalom King Ahmad, selamat malam. Selamat malam. Ya, dari Kristen atau dari Islam? Saya Muslim dari Malaysia. Oh, Muslim dari Malaysia, silakan. Nak tanya bang, adakah umat Kristian mengimani Tuhan yang Yahudi bang? Yahweh. Ya, Yesus adalah Yahweh. Ya, Yesus adalah. Terus? Yesus adalah Yahweh. Ya. Memang namanya Tuhan Yahudi itu siapa? Tahu dari mana Yahweh? Yahweh itu adalah transliterasi dari seorang Romo Katolik. Nama Yahweh. Sejak kapan orang Yahudi nama Tuhannya Yahweh? Coba, jangan sok latah Islam. Jangan sok latah. Coba cari tahu dulu kata Yahweh. Enggak, jangan. Saya bertanya itu bang. Dengerin. Ketika kamu sudah berani bersuara, berarti kamu harusnya sudah tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tahu dari mana Yahweh? Belajar, coba search up di Google. Google gratis kok. Nggak kudu bayar, ya kan? Daripada buang-buang kuota, mending kamu pakai untuk informasi yang bisa bikin kamu itu cerdas. Yahweh itu bukan nama Tuhannya orang Yahudi. Hah? Yahweh itu coba tanya dari mana? Siapa yang mentransliterasikan menjadi Yahweh? Coba. Belajar coba. Saya nggak mau ngasih tahu, biar kalian yang bertanggung jawab. Jangan asal berbicara. Apa ada teman-teman pernah mendengar orang Yahudi menyebut nama Tuhannya Yahweh? Enggak. Mereka menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Hashem, Adon, ya enggak? Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Mereka pakai Adonai, Adon, bukan Yahweh. Saya tanya sekali lagi, yang mentransliterasikan atau mempopulerkan kosakata tetragramaton Yod He Vav He itu siapa? Cari tahu. Jadi Yesus itu memang Yahweh ke bang? Yes, Yesus adalah Adonai itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Kurios, Otheos. Oke. Elohim. Yes, Yesus adalah itu. Tapi ceritanya berbeda ke bang? Kenapa? Yesus kan ajarannya kasih. Iya, terus maksudnya? Tapi Yahweh kan ajarannya kan kalau mengikut ni kan dia ada sedikit kasar bang. Dia bukan Yesus kasih kan? juga kasihnya tegas. Sama kok, kasih itu nggak harus dengan mencelak-mencelek. Kasih itu tegas. Kalau kamu mengasihi anakmu, apakah kamu mencelak-mencelek terhadap anakmu? Masih bisa dengan tegas kan? Tapi tetap mengasihi anakmu kan? Kayak gitu. Yesus itu mengasihi ya. Tapi apakah Yesus kasihnya mencela-mencela? Enggak. Teman-teman tahu kan cerita bagaimana Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah, diapain dagangannya? Nah itu, silakan dijawab sendiri. Gitu. Yes. Yesus yang mengasihi juga sama seperti bagaimana kasih Yesus itu juga menegur orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang mengatakan di surga ada kawin mawin. Sama kan? Yesus mengasihi mereka dengan mengatakan kamu sesat, di surga tidak ada kawin mawin. Tapi tetap mengajarkan kasih kan? Jadi kasih itu tegas, bukan kasih yang mencela-mencelek. Kasih itu tegas. Bukan. Yang mengasihi musuhmu tuh bagaimana bang? Ya, mengasihi musuh itu juga harus dengan tegas. Tetap bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita mengasihi musuh, bukan berarti kita membenarkan posisi musuh. Musuh dalam artian apa? Bukan musuh dalam artian kita perang-perangan asal perang ya, tapi musuh dalam iman. Misalkan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan seperti yang kamu dan teman-temanmu lakukan sekarang, sekarang itu kan tetap kami mengasihi, tetapi kami tetap berada di kebenaran itu dan mewartakan kebenaran itu, sekalipun kami mengasihi kamu, kan gitu. Jadi itulah yang disebut dengan kasih.
Mengasihi, saya ingat tetapi kan tetap juga yang dalam perang-perang, bukan ketegasan. yang perang-perang ya bang? Iya, Oh, mengasihi, bukan yang perang-perang. iya, mengasihi, tetapi tetap dengan tegas mewartakan kebenaran yang bersumber daripada Kristus itu. Oh gitu. Hmm. Sebab saya ingat kan dia ada macam karakternya berbeda sebab saya baca di 1 Samuel 15 dia punya karakter berbeda bang, Yahweh-nya bang. Sama, Yesus yang sama Yang itu juga bagaimana, sama. Pak? 1 Yesus Samuel itu 15. hakikatnya firman Allah. Iya, saya tahu 1 Samuel itu yang dibilang untuk membunuh, menghilangkan nyawa dan seterusnya. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu sama saya, jangan dipikir saya nggak pernah baca Alkitab dalam Perjanjian Lama bagaimana sikap Allah Jadi kepada bagaimana tuh bang? Kan dia berbeda bang. nggak berbeda bro, kan tadi Karakternya kamu berbeda sudah pada sepakat situ. bro, dengerin. Kamu tadi udah keluar dari mulutmu, oh iya sama, berarti sama. Yesus yang sama yang mengasihi juga mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah dengan cara apa? Kamu tahu nggak? Dengan cara membuat meja-meja tempat mereka berjualan itu berserakan, ditebalikin, tahu nggak? Paham nggak? Oh. Tapi yang ini Iya. disuruh membunuh bang. Iya kan beda konteksnya pada saat itu. Kamu baca nggak Walaupun sejarahnya? bayi yang sedang menyusu. Iya, kenapa tahu nggak konteksnya kenapa dibahas di situ? Oh, Kamu jangan berpolemik. Kalau kamu berpolemik sama saya, nanti saya tunjukkan ayat di dalam kitab yang katanya Bukan, Bang. suci kamu. Tuhanmu juga menyuruh Bukan, saya untuk menghilangkan cuma nyawa. bertanya bang, kan Dan berbeda. saya juga sudah menjawab gini loh ya, Bukan Islam. begitu maksud saya bukannya berpolemik. Kalau nggak berpolemik, kamu selesai dari tadi, udah tahu jawabannya, udah iya, balik lagi. Udah iya, balik lagi. Ngapain? Ya, kan? Mereka kena surat peringatan SP1 aja mereka udah gemeteran kan, enggak bang, bukan maksud saya. Nah itu tahu kan, jadi makanya saya memilih untuk tidak membahas lebih lanjut ya, merekanya udah takut duluan. Karena di dalam kitab yang suci juga katanya kan kamu disuruh untuk memerangi ya kan, disuruh untuk menghilangkan nyawa. Tapi kan saya juga nggak tega untuk membahas itu di sini. Nanti cengeng, lapor, bilangnya Joseph menista ya kan. Jadi jangan mancing, nggak bakal terpancing juga sih, nggak bakal mau dibahas. Makanya saya sering bilang pahami dulu imanmu baru kamu utak-atik iman orang lain. Ya, baru disinggung kayak gitu udah ketakutan. Enggak bang, saya nggak berpolemik. Ya sudah, kalau nggak berpolemik harusnya sudah paham dari tadi. Orang udah ngomong iya kok, oh gitu. Itu kan artinya tanda kamu memahami. Pintar dikit kenapa sih? Kalau nggak paham harusnya jangan bilang oh begitu, oh iya oke. Kalau nggak paham harusnya protes dari awal. Maaf bang, nggak ngerti. Ini tiba-tiba paham, tiba-tiba nggak paham, gimana sih? Itu namanya berpolemik. Jangan pura-pura ya. Itu namanya berpolemik guys. Kalau nggak berpolemik itu ketika kamu bilang sudah paham, oh begitu ya sudah selesai. Gitu, paham ya teman-teman? Mantap Bang Joseph, thank you. Karakternya berbeda di ayat itu disuruh mundur, tapi Yesus ajaran kasih udah dijawab tadi King Ahmad. Kamu jangan komentar seperti ini, nanti saya kena report sengaja ya. Jangan ada komentar-komentar seperti itu. BUNUH itu nanti kena report, ke trigger. Rashid, saya sudah pernah bilang Rashid atau Ibestam itu adalah orang lama berpolemik. Dulu waktu saya masih sama Mak Lina dan Mikana, dia sering naik ke room saya, cuman buat penghujat, cuman buat berkata-kata kasar. Udah lama, ya udah kalau misalnya mau diskusi ya silahkan. Saya open ini, saya nggak naikkan orang nih. Kalau mau PK atau apapun itu namanya, saya nggak mau wasting time. Terserah. Kita lanjut ya. Shalom teman-teman. Jangan cuma comot-comot ayat tapi tidak memahami konteksnya apa. Kalau mau berbicara dan mau berdiskusi mengenai keimanan orang lain, kamu harus siap untuk ditanya ketika kamu berpolemik, apalagi di room saya. Jadi jangan sembarangan. Ya. Sama Nandar udah pernah, udah sering. Itu rekamannya masih ada di YouTube tuh, di channel-channel Islam. Nandar nggak bisa jawab, datanya seabrek-abrek. Bahkan di salah satu channel Islam yang komen itu nggak ada berani orang Islam komen, karena mereka tahu Nandar itu nggak bisa jawab apapun, cuman berani bertanya doang. Dan pertanyaannya itu aja. Di mana di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus sudah disembah? Udah dijawab, masih aja nanya. Yahudi kenapa benci sama Kristen? Ya nggak tahu, tanya sama orang Yahudi, nggak tahu saya. Kalau saya benci sama orang, masa saya harus nanya kamu? Saya suruh kudu kamu suruh ngejelasin kenapa saya benci sama orang itu. Gimana teman-teman Islam, ada yang mau bertanya nggak? Jangan cuma typing seperti ini aja, nggak ada yang berani request. Yang request 2 orang cuma Kristen. Ini kenapa saya ngepin Bang Ahad ya? Salah ngepin ini.
Salve bro Jam, salve salve. Congor terus kamu Joseph ya. Kalau saya diem terus ya saya batu. Saya kan bukan batu bro. Rokip gimana sih? Coba kamu naik sama saya, temenin saya bercongor ya di sini. Buktikan kalau kamu bukan batu. Ya saya manusia ya saya congor lah. Gimana sih kamu bernarasi tapi nggak punya otak? Ya shalom. Bedanya ya Yotewave dan Elohim sama aja. Nandar hebat, berani debat. Kalau mau dijawab silahkan naik. Kalau mau dijawab silahkan naik. Ya udah kita doa dulu ya. Saya suka lupa berdoa dulu teman-teman. Mari kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita hentikan sejenak apapun yang kita lakukan. Sekarang mawat liyataqaddas ismuk liyati malak atina khubsana kafafa yaumina waghfir lana khatayana kama nahnu naghfir liman akhta ilaina wala tudilna fi tajrib lakin najina minasyirir li'anna laka al-mulka al-quwata al-majd il-abadi dahirina amin. Assalamu alayki ya Maryam ya mumta'aliyatan ni'amah rabbu ma'aki mubarakatun anti fi nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyidina Yasua al-Masih ya qaddisa Maryam ya walidatullah sholli li ajlina nahnu khata'al al-an wa fi sa'ati mautina amin. Al-majdu lil ab wal ibn wa ruhil qudus al-an wa kullu awanin wa ila tahirit tahirina amin. Bismil ab wal ibn wa ruhil qudus al-ilahi wahid amin. Ya itu barusan doa Bapa kami, doa Salam Maria dan doa kemuliaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam bahasa Arab. Tuhannya Bunda Maria siapa bang? Tuhannya Bunda Maria adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Kenapa? Mau bukti naik. Kalau kamu mau berpolemik, mau dilanjutkan, kita diskusi di atas. Jangan cuma berani di kolom komentar. Coba berpakaian kayak Tuhannya, kayak ndak punya jati diri Anda ini. Kenapa saya harus berpakaian seperti Tuhan saya ini sudah? Kenapa? Lembah, mau naik. Coba. Hah? Yang berpakaian saya, beli pakai duit sendiri, nggak minta di tengah jalan pakai jaring, pakai kardus atau apapun itu. Yang ribet kalian. Bilang ini pakaian milik kalian. Disuruh on cam untuk membuktikan kamu punya atau enggak, kamu pakai apa enggak, alasannya blunder. Ya enggak maksud saya ini kebiasaan dari mana nih kebiasaan agama tertentu. Nih, gue kasih bukti nanti kalian bilang editan kayak kemarin tuh orang pada bilang editan. Padahal oke, yang bener. Hei. Kita lanjut ya, sorry. Kita lanjut. Ayah dan ibu kamu dilahirkan dari buntut binatang ya kan? Pudin, kamu itu pernah sekolah nggak? Kira-kira pantas kuli. Maaf ya, nggak jadi. Gue mau seriusin guys pas lihat foto profilnya kuli. Maaf ya, nggak jadi. Kasian. Cari kerja yang bener. pada pikir Joseph bakal terpancing emosi nggak bakal sih. Biasa aja. Mak bapak gue masih Islam loh. Lu kalau ngomong kayak gitu berarti lu sedang menghina mak bapak gue yang Islam. Kasian sih. Kayaknya kalau misalnya ngeliat juga pasti bakal istighfar mereka. Tapi nggak tahu sih. Shalom, Rohman. Selamat malam. Halo, salam. Iya, dari Islam atau dari Kristen? Islam bang. Oh Islam, silakan. Aduh, nempel lagi. Apa? Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Boleh. Bertanya Apa? saja. Apakah Yesus itu Bapa? Yesus itu adalah firman Allah yang berasal dari dalam diri Bapa. Dia bukanlah Allah Bapa. Karena yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi yang menjadi manusia itu bukan Allah Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, yaitu sebagai Sang Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Yang menyatakan diri adalah anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Itu sebab di dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan Yesus sebagai anak tunggal Allah yang adalah cahaya dan gambar keberadaan dari Allah. Wujud dari Bapa yang tidak terlihat. Terus, Apakah gini bang? Apakah firman dalam diri Bapa itu ada dalilnya? Ada.
Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Ada. Yohanes 17 ayat 5. Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Tuh dalilnya. 2 biji. Kurang nggak? Oke. Yohanes 6 ayat 40. Inilah yang dikehendaki oleh Bapakku yang di surga, supaya yang percaya dan melihat Sang Anak diberikan hidup yang kekal, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuh, saya sebutin 3. Kayaknya yang nomor 3 itu tak berhubungan loh. Yohanes 6 ayat 40, saya ulangi lagi ya. Inilah yang dikehendaki oleh Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihat Anak dan percaya kepadanya, ia memberikan hidup yang kekal, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus di situ ditekankan menyebut dirinya sebagai Sang Anak, bukan Sang Bapa. Makanya otaknya agak cepat prosesnya. Oh, Ya kan berarti Yesus lagi ada ngomongin Sang hubungannya Bapa. dengan firman Tuhan, Bang. Bukan firman Tuhan, firman Allah, Logos. Kita lagi ngomongin Logos, bukan Memra. Logos itu Ya adalah firman Yesus. Bapak lah, kan ada Firman hubungannya Allah. itu. Enggak, dengerin. Yang nomor 3. Rohman. Goib, dengerin deh. Ini agama gue, ngapain lu yang ngatur? Jawaban gue sesuai, lu ngapa jadi lu yang ngatur? Ntar diatur balik, ntar gue dilaporin. Ntar gue Nah, kan ini atur, itu bukan konstitusi, perkataan gimana Allah, sih? itu perkataan si Anu, si ini, si Ono, ntar ngamuk. Lah, sesuai kok tertulis Yohanes 6 ayat 40. Kocak. Coba Mau gua tanya nomor balik. 3 lagi. Kau bacakan apakah sesuai? Itu Sesuai, dijadikan Yesus mengatakan dirinya Yesus adalah itu Sang adalah Anak. firman Tuhan. Dengerin, Yesus mengatakan dirinya adalah Sang Anak, bukan Sang Bapa. Lu ngerti gak sih tadi? Saya kan bawa pertama Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah sebagai Sang Bapa, tetapi Anak Tunggal Allah. Perhatikan, Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka dalam Yohanes 6 ayat 40, penekanannya adalah pribadi Yesus sebagai Sang Anak, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, bukanlah Sang Bapa. Otakmu tuh di mana sih? Dipakai nggak sih? Atau keinjak-injak di bawah tuh? Iya. Itu keinjak-injak tuh di bawah tuh. Tuh, keinjak tuh, bikin lengket tuh, sendalnya pada lengket tuh. Jadi kan pertanyaan kamu kan Jadi di mana ada dalilnya Yesus itu firman yaitu Allah? Ada. Yesus sebagai firman Tuhan ya. Firman Allah, yes, Hologos. Oke, saya tanya lagi gini, Bang. Apakah ada pernyataan dari Yesus, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Yes. Katamu itu tepat, Bu. Akulah guru dan Tuhan. Itu kan Yohanes Tuhan, 20 Bang. ayat 20. Gimana sih, Abang? Kalau kamu merujuk pada Tuhan dan Tuhan, saya tanya sama kamu, Tuhan dan Tuhan bedanya apa? Pakai data ya. Saya Kalau nanti tampilin data. gini, oke. Gini. Enggak. Di sana kan dikatakan kurios. Enggak. Shh, mau kurios, mau hoteos, kurios itu penyebutannya hanya kepada Tuhan. Mau apa kamu? Mau sok-sokan pakai bahasa Yunani? Tuhan dan Tuhan, perbedaannya apa? Kamu pakai data. Ayo Islam katanya lebih cerdas ChatGPT, pakai ChatGPT dong, ayo. Ya makanya gini loh. Bos, ntar. Pakai data. Gimana? Pakai data. Shh, no, enggak. Bodoh amat. Mau kamu bilang saya nggak mempersilahkan kamu berbicara, ya selama kamu nggak pakai data, saya nggak bakalan persilahkan kamu berbicara. Saya bisa buktikan loh pakai data Islam sendiri dari yppmtauhid.org. Ini orang kok ketak. Ya kamu yang apaan? Pakai data. Saya buktikan ya, saya kasih tahu kamu. Cari di Google YPPM At-Tauhid, nama websitenya. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, asal mula kata Tuhan menjadi Kurios kata apa Tuhan. dulu? Kurios apa dulu? Kurios Hoteos itu Yohanes 20:28. Tuhanku dan Allahku. Iya, Kenapa? kurios apa dulu? Kurios Bisa itu artinya dipakai Tuhan. untuk siapa Kurios saja artinya kurios Tuhan. itu. Kurios Gimana sih artinya nih, Tuhan. Abang? Kurios artinya Tuhan, Yohanes 20:28 kepada Yesus. Nih, saya buktikan sama kamu. Iya, oke gini loh. Enggak. Kurios itu Dim Jamet, dim. Saya pakai data ya. Kamu diem aja. Saya pakai data. Saya tampilin kamu boleh ketawa. Ketawain data ya. silakan. Kamu nanti pakai data, jangan silakan aja saya ya. Nih. Kamu bisa bahasa Yunani kan? Nih. Abekrite Thomas kai epen autoho kiriosmo kai hoteosmo. Artinya apa? Yohanes 20:28.
Apa Ya Tuhan bisa dipakai Tuhan bisa. Oke, kita lihat ya, pakai data ya. Pakai data. Kurios Lord. Lord artinya apa? Tuhan. Lord artinya apa? Tuhan. Jadi bukan Tuhan, yakin? Ya bukan. Ya. Oke, saya tampilin data. Tuhan. Gini loh. Enggak, lu jangan so pintar, udah diam. Oke, kita terima ya. Kita terima. Dengar, udah diam. Shh, dah, nggak usah ngomong. Kita terima. Lord bukan Tuhan. Ya? Oke. Ya. Oke. Ya, amin ya. Amin ya. Amin ya. Lu jangan lari ya. Jangan lari ya. Gue buka nih kitab lu. Ya nanti kau juga yang kick saya. Kau yang kick. Baca. Shh, bisa bahasa Inggris gak? Baca. Nggak dari sini. Baca. Baca. Ini surah apa namanya? Surah apa? Itu surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dibacakan ini dari seorang syekh yang bernama Abdul Halim yang menerjemahkan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Praise belongs to God, Lord of the worlds. Jadi Tuhanmu itu, Allah itu Tuhan atau Tuan? Oke, saya boleh tidak jelaskan? Jelaskan pakai data seperti saya dari tadi. Oke, saya jelaskan ya. Jangan di-kick lu. Pakai data. Saya kick pun berhak. Oke, kita sekarang definisikan kata Rob. Kenapa Rob itu setara dengan kurios, ya kan? Kata Rob itu bisa dipakai oleh manusia, bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya saya cakap tadi setara dengan kurios. Terus kenapa kamu permasalahkan? Udah selesai ya, saya nggak mau puyeng. Ya. Udah. Terus lu ngapain sok-sokan ketawa, sok-sokan menyanggah kalau pada akhirnya lu akan membenarkan posisi di mana kami menggunakan kata Lord dan kata kurios itu setara seperti bagaimana dalam kitabmu Tuhanmu itu ya dikatakan sebagai Lord. Otaknya dipakai. Saya buang-buang waktu berarti. Kocak ya. Buang-buang waktu berarti gua. Ngerti nggak Rohman? Ngerti nggak teman-teman oknum-oknum Islam yang malah heran kenapa saya nurunin? Lu paham nggak? Lu kalau otak lu cerdas, ketika ada orang yang membantah argumentasi lawan berbicara, itu pasti harusnya kontra. Bukannya malah mendukung. Rohman tadi malah mendukung. Gue bingung, makanya gue heran. Sok-sokan membantah, sok-sokan ketawa. Kenapa pakai Lord? Kenapa? Itu kan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan dan Tuhan berbeda. Ketika ditampilkan kitabnya menggunakan kata Lord, tiba-tiba bilang, ya kan itu setara kurios sama Lord. Hello, otaknya di mana? Hah? Saya nggak pakai lama, nggak nunggu 10 menit, nggak sampai 20 menit. Saya langsung, datanya langsung banyak. Ya, Bahlul. Oh, ada yang bilang saya nggak paham, naik diskusi sama saya. Buktikan di mana saya nggak paham. Naik ya, Irfan, Asmau nih, yang saya pin-pin teman-teman perhatikan, yang saya pin-pin ini saya invite secara langsung, secara khusus. Jadi mereka harusnya tinggal accept atau approve atau terima permintaan undangan dari saya untuk diskusi sama saya. Ya, yang saya pin-pin nih, perhatikan. Saya nggak pernah gentar mau ada 2 orang Islam, 3 orang Islam di sini, nggak pernah gentar. Nih, yang saya pin-pin ya, saya cepat aja, gerak cepat. Bantu saya moderator. Dipikir Joseph itu sekelas ini ya. Joseph itu baru kemarin gitu ya. Muhammad Al-Fatihah. Kenapa nama Muhammad Al-Fatihah? Kamu naik. Kamu naik ya. Cuma bisa typing ya. Oh, ini Yanti makan. Yanti makan dulu, jangan main TikTok. Oh, ini Hendra juga nggak bisa di-invite. Oh, udah. Nggak ada lagi yang berani naik. Oke. Kalau kayak gitu kita lanjut aja, guys. Kita fokus sama yang request aja. Nggak pada berani ternyata. Oh, baru naik tuh. Siapa ini? Salam Aidil. Salam Ilyas. Ayat burung namanya. Jangan ada suara anak kecil ya Aidil. Saya harap kamu harus bisa settle dan suaramu jangan ada suara anak kecil. Shalom Ilyas, selamat malam, silakan berbicara. Kamu sudah open mic. Gak usah dimatikan mic-nya. Kamu open mic. Jangan dimatikan mic-nya Ilyas. Kamu saya invite naik supaya kita bisa berdiskusi. Bukannya kamu malah diam, jadi batu atau jadi berhala. Silakan Ilyas, go on. Open your mic. Jangan kabur Ilyas, jangan ngopi, jangan pura-pura keluar aplikasi TikTok. Kamu udah gak bisa lari. Halo Ilyas.
Gocha, Ilyas. Ayo dong, di kolom komentar ini. Ayo dong. Sama nih kayak Senegal. Ayo, Ilyas. Ilyas. Kenapa? Jangan keluar aplikasi TikTok. Kamu masih bisa dengar saya kan? Gak bakalan bisa. Jangan. Oh, halo Bang. Ya, shalom Aidil. Selamat malam. Kabur dia, guys. Silakan. Apakah Yesus itu adalah manusia? Iya, dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Setelah pada sebelumnya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. In arti en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yes, dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Terus apa pertanyaannya? Himne Platonis naik. Yang komen himne Platonis kita buktikan dengan data. Silakan Aidil, what's the next question? Atau sudah cukup itu saja? Lalu mengapa Yesus disalib? Yesus disalib untuk keselamatan kita. Berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dengan kematiannya di kayu salib membuktikan dia adalah Tuhan karena dia mengalahkan maut. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan dosa manusia. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa manusia. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan demikian hal yang sama bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dosa manusia? Iya, Allah Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, betul nggak? Iya. Siapa lagi kalau selain Allah? Nah, ya sudah. Yesus adalah Allah itu sendiri. So, what's the matter? Kenapa kamu pertanyakan kuasa Allah yang Maha Kuasa itu di dalam diri Yesus Kristus? Kamu bantah dulu imanmu ya. Jangan bantah iman orang lain kalau imanmu sendiri kamu belum paham. Kecuali kalau misalnya di dalam dalil imanmu ada yang mengatakan bahwa selain Tuhan bisa ada pengampunan dosa. Mungkin melalui objek benda mati seperti kayu, batu, atau apapun itu ya silahkan. Bantah-bantah sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak oten ya. Yesus itu adalah Nabi Isa, Bang. Nggak, Yesus bukan Nabi Isa. Kalau kamu masih ngotot Yesus Nabi Isa, saya bisa tampilkan datanya bahwa Yesus bukanlah Nabi Isa. Justru kamu yang akan malu dengan tokoh yang kamu sebutkan tadi. Dia adalah kembaran Nabi Isa. Kembaran. Udah ya bro, turun dulu ya bro. Kalau misalkan masih sarapannya ini salah, kayaknya kamu salah makan hari ini ya. Harus periksa ke dokter kayaknya. Jangan ikutan bikin kita pening ya. Saya nggak mau melanjutkan. Jadi tipikal. Jadi kalau di roomku kalau misalkan udah ngawur narasinya lebih baik daripada kita buang-buang waktu. Saya tuh langsung turunkan. Suka tidak suka, terima tidak terima, ini bukan bentuk keegoisan tapi lebih ke efisiensi waktu. Ya, dan juga ya untuk apa diskusi dengan orang yang udah kelihatannya nggak ada isinya. Itu bukan saya mengintimidasi atau mendiskriminasi atau apapun itu. Teman-teman bisa nilai sendiri. Jadi ruangan saya bukan untuk sekedar hanya untuk cari hiburan aja, tapi juga kita edukatif gitu. Kalaupun saya ada yang salah, mungkin teman-teman boleh bantu tegur di bawah, gitu, bantu mengingatkan data apa yang saya miss, gitu. Ya, jadi biasakan kalau mau diskusi itu jangan cuma overclaim, dalil, tapi overclaim, ya. Paham ya teman-teman yang Islam juga, saya harap. Kenapa saya bilang teman-teman yang Islam ya? Karena kebiasaan teman-teman itu kan sukanya berpolemik, oknum-oknumnya, begitu, ya. Shalom Harian Ajo Jaya, selamat malam. Shalom Pak Harian Ajo Jaya, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Shalom. Halo, saya turunin ya kalau nggak ada suara. 3, 2, 1. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan supaya teman-teman yang di bawah tidak ngantri lama. Salam Ari Umroh Mumtaz, Kandang Amanah Al-An'am. Salam. Malam Bang. Silakan. Silakan. Baik Bang. Oke, mau nanyain soal gambar. Itu konteks gambar
Tuhan bermacam-macam itu gimana, Bang? Nggak ada Tuhan bermacam-macam, semuanya satu macam. Penggambaran melalui imajinasi karya sang pelukis itu yang menjadikan berbeda. Ketika saya sering pakai analogi, kamu pernah sekolah nggak, bro? Pernah ya? Ya, sekolah. Bisnismen paling tidak pernah sekolah, paling nggak tingkat SMP orang udah bisa jadi bisnismen. Ketika kamu dulu SMP pernah dapat mata pelajaran SBK nggak? Tahu nggak SBK itu apa? Udah tahu. Oh nggak tahu, berarti nggak pernah sekolah. Kalau tahu sekolah tuh tahu. SBK itu seni budaya dan keterampilan. Disuruh ngegambar sama gurumu. Oh, singkatan. Ya emang itu singkatan. Ketika disuruh gambar Soekarno, misalkan Bung Karno, ya semua anak muridnya disuruh gambar Bung Karno. Ada yang gambar Bung Karno dengan hidungnya mancung, hidungnya pesek. Ada yang gambar matanya jaraknya agak jauh, jaraknya ini. Ada yang pakai peci, ada yang hanya botak, ada yang hanya. Tapi ketika sudah jelas objek yang digambar adalah Bung Karno, maka justifikasi penilaian atas guru itu menilai gambar murid-muridnya mungkin berjumlah lebih dari 20 orang tidak bingung. Oh, ini yang digambar pasti Bung Karno. Tetapi karena kreativitas anak atau kreativitas sang pelukis atau penggambar yang bermacam-macam, itulah yang menyebabkan penggambaran objek itu menjadi beda. Sekarang ketika berbicara mengenai penggambaran Tuhan Yesus, itu tidak menjadi patokan tolak ukur bahwa dengan gambaran itu harus menjadi SOP satu semua sama, enggak. Contoh, Yesus digambarkan dengan kebudayaan latar belakang kebudayaan orang Chinese, maka penggambaran Yesus seperti budaya dari Chinese. Matanya sipit, kulit putih, dan seterusnya. Dan itu tidak menjadi masalah, karena itu hanya sebagai sarana, bukan menjadi patokan tolak ukur. Ketika teman-teman memastikan bahwa beneran itu gambar Tuhan, ya itu semua adalah penggambaran dari karya dan imajinasi pelukis yang memvisualisasikan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sekali lagi, bahwa gambar patung atau apapun itu tidak pernah dijadikan objek yang kami katakan sebagai perantara, sehingga kami percaya dengan adanya objek baik berupa gambar, lukisan, ataupun patung bisa menghapus dosa. Kalau dengan konteks yang seperti itu baru adu patokan. Kenapa? Ya karena yang hanya mampu menghapus dosa hanyalah Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa digambarkan ketika dia mampu mengampuni dosa tapi digambarkannya itu salah? Ya kan? Karena itu otoritas yang luar biasa. Maka ketika ada objek benda mati dijadikan sebagai salah satu perantara untuk menghapus dosa, itu baru ada tolak ukurnya, ada SOP-nya, betul tidak? Tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan, harus dengan cara-cara tertentu. Itu selagi bagaimana itu atau yang mengukir itu jadi masalah. Gitu. Makanya belajar dulu coba namanya itu ikonografi. Ya, ikonografi itu. Nanti gambar-gambar Yesus itu dari zaman ke zaman itu memang beragam, tapi ketika disejajarkan itu nggak jauh beda semuanya. Penggambaran Yesus yang saya gunakan ini dengan penggambaran ikon Yesus seperti contoh nih misalkan, saya ganti. Tuh. Nggak ada beda kan? Tuh, nggak ada beda kan? Nih. Tuh. Nggak ada beda kan? Ya, jadi sekali lagi dengan adanya gambar itu hanya sebagai sarana visualisasi bagaimana kami bisa menghayati dengan sungguh-sungguh gambar yang digambarkan. Oh ini Tuhan Yesus, kenapa? Karena ada ciri khasnya, begitu. Silakan ada lagi. Berarti untuk konteks gambar Tuhan ini bebas kita berimajinasi ya, menggambar. Iya, tidak ada patokan. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai beatific vision itu ada nanti penggambaran didasarkan pada penampakan. Contohnya penampakan Yesus Kerahiman Ilahi oleh Santa Faustina Kowalska, itu ada patokannya. Ada beberapa patokan. Sayangnya kalau saya berbicara lebih lanjut mengenai karya seni 2 dimensi, 3 dimensi atau apapun itu berkaitan dengan objek seni rupa, susah. Soalnya kamu tadi udah buktiin kamu tuh nggak belajar, nggak pernah sekolah, dan nggak pernah mendapatkan pengetahuan mengenai seni budaya keterampilan. Padahal ini hal yang basic gitu. Susah. Gimana? Mau lanjut? Hebat sekali Anda langsung menjustifikasi saya. Enggak, bukan justifikasi, kan kamu sendiri yang mengakui dan kamu sendiri yang membuktikan bahwa kamu tidak belajar. Gimana sih? Kalau kamu belajar harusnya kamu tahu. Jangan red herring dan jangan ad hominem. Bukan ad hominem, sorry, logical fallacy. Kamu justru di sini ketika kamu bertanya dan ketika kamu mempertanyakan berarti kamu tidak tahu. Padahal ini hal yang basic gitu. Ngerti hal basic gak? Tadi kan saya sudah kasih contoh dengan hal yang sangat basic. Ketika ada seorang guru TK ya menginstruksikan muridnya untuk menggambarkan objek Bung Karno. Ya udah pasti tahu mau gambarnya hidungnya pesek, mancung, matanya berjarak atau apapun itu yang digambarkan Bung Karno ya Bung Karno, paham nggak? Sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan imajinasi dan kreativitas yang menggambar, gitu.
Tapi Bang, satu lagi, apakah termasuk pelecehan kalau menggambarnya kayak kelihatan auratnya pakai selempak doang? Apakah itu gak pelecehan, Bang? Enggak, karena penggambaran Yesus yang tersalib atau Yesus yang dengan karya seni rupa disebut dengan ecce homo itu juga tidak dalam kategori tidak menutup aurat ya. Padahal aurat itu apa sih? Nggak usah disama-samain lah ya. Kamu tahu nggak gereja Kalvari di Lubang Buaya itu di pintu depan, di bagian depan patung di halamannya itu ada patung ecce homo. Yesus hanya memakai kain selempang. Itu telanjang dada, itu hal yang wajar. Kita nggak fokus dengan hal-hal yang berbau selangkangan seperti kamu dan nggak mau lanjutin. Gitu. Karena visualisasi kami hanya mengharapkan dengan adanya penggambaran Yesus kami bisa lebih fokus. Terlepas dari itu kami bisa tanpa adanya patung dan tanpa adanya lukisan. Gitu. Berarti bukan pelecehan ya? Enggak pelecehan. Tergantung intensi dan motivasinya. Tergantung intensi dan motivasinya. Ada patung dengan karya seni disebut dengan ecce homo, ada patung yang menggambarkan Yesus itu terbalut dengan kain lenan ketika dia disalibkan, itu ada. Itu kan tidak menutup aurat kalau dalam kategori Islam, bukan? Ketika Yesus disalibkan itu kan ada korpus itu, teman-teman. Yang dimaksud itu nggak pelecehan. Sejak kapan itu pelecehan? What's going on your mind, bro? Bisnis kamu lagi bermasalah kah? Jadi kamu agak bermasalah pola pikirnya. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Cukup. Oke, thank you ya. God bless. May the peace and the truthful of the Jesus Christ shine upon you. Ya, itulah teman-teman, tekan gue jadi nggak fokus. Ini ada yang bilang katanya, haha ngakak boleh dong digambar ya, lu kemana aja? Yesus itu disalibkan, digambar, dilukiskan, dibuat patung yang ada korpusnya, itu kan tidak menutup aurat dalam tanda kutip dalam kategori Islam. Ngerti nggak? Coba, yang kayak gini dibilang-bilang katanya kaum cerdas. Yang kayak gitu aja standarisasi pemahaman yang simple aja mereka susah. Ya. Coba. Aduh. Aduh. Itu simple loh pemahamannya, ya, nggak ribet. Oke, kita lanjut ya. Shalom Abe, selamat malam. Malam Arsyad, silakan. Ya, jangan bernafas di mikrofon, agak mengganggu, jangan ditiup-tiup. Oke, maaf. Apakah boleh kita mensifati Tuhan orang Kristen dengan bahwa kita katakan bahwa dia beristirahat dan kelelahan begitu? Apa itu mensifati? Itu adalah suatu kosakata yang digunakan oleh kaum Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengatakan lah, atau kita Enggak, saya belum selesai berbicara, jangan kamu lari. Ini kan kosakata yang digunakan oleh Islam Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan pemahaman mereka tentang ketauhidan Allah yang kemudian dibantah oleh Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, menyifati Allah. Jadi nggak usah dipakai. Di kekristenan tidak ada kata menyifati. Tuhan dengan segala kekuasaan dan kemahakuasaannya, dengan segala atributnya, ketika berbicara mengenai inkarnasi Yesus, maka sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, selesai. Tidak ada yang dibahas mengenai sifat-sifatnya. Clear? Jadi ketika dia kan dijelaskan di Keluaran itu, apa? Keluaran 31:17. Kenapa di situ? Nah, itu kan dia beristirahat dan mengambil nafas begitu. Iya, terus kenapa maksudnya? Berarti Keluaran 31 ayat 17. Ya. Maka antara aku dan orang Israel, maka inilah peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti dan beristirahat. Lalu bagaimana dengan ada suatu hadis yang pernah disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, innallaha lama qada khalqah istalqa. Kamu tahu nggak itu? Kamu mengatakan Tuhan kami beristirahat setelah dia menciptakan langit dan bumi, itu juga dicontek oleh konsep imanmu. Mau nggak? Saya tampilkan dalilnya yang pernah disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Mau nggak? Istalqa ya? Iya, betul. Tahu istalqa itu apa? Tahu nggak? Coba nggak usah cari di Google. Nih, saya tampilkan. Mana? Tapi itu benar ya, mengambil nafas, tapi tidak diterjemahkan itu mengambil itu nafasnya. Artinya gini, di dalam Alkitab kami sudah terlebih dahulu mengenal adanya tafsiran, melihat sebagai konteks, membaca sebagai konteks. Yang menulis kitab Keluaran adalah Musa, dan dia adalah manusia biasa yang
diinspirasi oleh Roh Kudus ketika memberitakan dan juga menuliskan kitab-kitab termasuk dalam kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Nah, berbicara mengenai penggambaran Tuhan dalam bahasa manusia, itulah yang disebut dengan gaya bahasa antropomorfis. Artinya kan kita tidak akal ini langsung bisa mengarah ketika ada kata-kata istirahat dan mengambil nafas, itu kan artinya kelelahan ya. Bukan seperti itu. Seperti bagaimana orang Islam mengatakan itu adalah ayat mutasyabihah. Bukan begitu. Standar yang sama, bukan? Dan itu dicontek konteksnya dari orang Kristen. Yang disebut dengan gaya bahasa antropomorfis. Bagaimana si penulis kitab mau menggambarkan Tuhan dengan cara pemahaman manusia. Begitu. Di dalam Islam ada ayat mutasyabihat, bukan? Berarti tidak diterjemahkan ya, mengambil nafasnya. Bukan tidak diterjemahkan, tidak dimaknai secara literleh. Tahu literleh nggak? Ya, secara harfiah secara tidak diterjemahkan. Harfiah, secara literleh, yes. Betul. Baik, oke. Kalau di Islam kan wama masana min lughub, ya tidak ada kelelahan, tidak ada kelelahan. Tadi kan saya sempat menyebutkan ada suatu dalil yang disahihkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa innallaha azza wa jalla lama qada khalqah istalqa fa wada'a ihda. Tahu nggak istalqa itu apa? Sesungguhnya pada saat pencipta langit dan bumi, Tuhan kita selonjoran. Istalqa. Apakah saya boleh dikatakan sebagai penista ketika saya memaksakan kehendak saya bahwa Tuhanmu juga selonjoran? Enggak kan? Riwayat siapa? Riwayatnya oleh Ibnu Taimiyah yang disahihkan oleh Ibnu Taimiyah nih. Perawinya. Kan tadi udah dijelaskan. Nih. Baca sendiri. Nih. Yang mana? Ini baca. Kamu bisa faqala dzalika aradathu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla lamma qad maaf. Bisa ditunjuk ininya apa di satu berapa itu? Kirain kamu bisa bahasa Arab dari jauh. Ini kan enggak, maksudnya bahasa Arab yang tidak gundul. Ini kan langsung di sini. Kalau kamu bisa bahasa Arab, kamu nggak usah lari kemana-mana. Ini kan langsung ke sini nih. Fokusnya di sini kan. Okay. Nah, mati kan. Tadi yang saya lihat pertama itu isnaduhu dhaif. Itu yang pertama langsung kelihatan mata saya. Wa munkar, wa matnu munkar. Jadi sanadnya saja sudah dhaif, matanya munkar. Kamu dengar nggak tadi saya menarasikan apa? Kamu dengar nggak tadi saya menarasikan apa? Dengar nggak? Dengar nggak? Ibnu Taimiyah pernah mensahihkan hadis. Jadi kalau kamu perhatikan kalimat saya, kena jebakan. Berarti sebelumnya Ibnu Taimiyah itu sempat mensahihkan. Tahu paham arti makna kata mensahihkan? Berarti hadisnya tidak sahih, disahihkan. Paham? Jadi nggak bisa berpolemik. Jadi nggak bisa berpolemik seolah-olah saya nggak tahu dengan mengatakan bahwa hadis dhaif, isnadnya dhaif dan isnadnya munkar. Kenapa? Itu ada Bukhari loh, itu Bukhari. Ya kita nggak akan ngambil selain kalau Ibnu Taimiyah tidak masuk kalangan muhaddisin, maksudnya yang mu'tabar ya. Jadi artinya jumhur atau kebanyakan atau ya mungkin ada ijma di situ. Coba lihat mana Ibnu Taimiyah di situ. Oh, nih. Mana? Nih. Mana ya? Doif semua itu, nyebutnya doif semua itu. Mungkar bahkan sanatnya. Iya, saya tahu. Kan nggak usah disebut-sebutin. Kan dari tadi saya sudah bilang disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Mana yang mana coba? Kau baca sendiri. Nah, artinya nggak dapat ya? Mungkin di matan lain itu. Mungkin pembahasan saya lain pengen itu. Tahu kamu membacanya jangan cuma satu fokus saja. Saya pengen tahu aja. Itu isnaduhu dhaif wa matnu munkar. Yang kamu baca. Kalau itu udah cukup itu kita nggak terima seperti itu. Enggak. Yang kamu baca cuman itu. Sekarang saya tanya lagi sekali lagi. Kamu tahu nggak bahwa Ibnu Taimiyah yang pernah mensahihkan hadis ini? Mana coba? Benar ya. Yang kamu baca kan yang ini kan? Nih. Ya, isnad wa hadza isnadun dhaif wa matnun munkar. Iya kan? Wa matan munkar. Munkar. Iya. Oke, sekarang lihat ini kan baru penjelasannya. Sekarang kalau misalnya kamu baca juga Baihaqi itu wa hadza haditsun munkar wa lam aktubu illa min hadzal wajh. Wa Fulayh bin Sulaiman ma'a kaunihi min syart al-Bukhari wa Muslim falam apa itu? Yukhrija hadithahu hadza fi sahih. Oke. Wa inda ba'd al-huffadh ghairu muhtajju bihi. Para hufaz tidak menjadikan dia hujjah dan tidak dijadikan sebagai dalil.
Artinya tidak dianggap itu. Wa fi'latun ukhra wa hiya Falam yukhrij haditsahu hadza fi sahih artinya apa? Itu kata siapa? Ibnu Fulayh kan? Itu kan? Ibnu Fulayh. Jujur, Ibnu Fulayh jujur, nggak dianggap, nggak dianggap. Jujur, itu menurut siapa? Jujur sama jujur. Falam yukhrij haditsahu hadza fi sahih. Ini artinya apa? Itu kan qala Baihaqi. Saya kan? suruh kamu terjemahkan artinya, bukan itu ita. Saya ngomong di sini 1.300 orang, gak semuanya ngerti bahasa Arab. Begitupun dengan kawanmu yang Islam, terjemahkan secara jujur. Oke. Falam yukhrij haditsahu hadza fi sahih artinya apa? Oke, sekarang gini, kalau mau baca semua kita baca sampai di bawah. Saya bilang kita kamu baca sampai di bawah, biar di arti ini. Iya, saya jujur. Saya bilang kamu jujur. Hei. Jalan lari. Falam yukhrij haditsahu hadza fi sahih artinya apa? Artinya apa? Ma'a kaunihi apa artinya? Saya nggak minta ditanya balik, saya minta jawaban. Kami semua di sini Oten minta jawaban supaya kamu jujur. This is your prayer, your answer as your prayer. Karena kamu minta bacakan bahasa aslinya. Falam yukhrij haditsahu hadza fi sahih artinya apa? Tidak dikeluarkan dalam sahih. Tidak dikeluarkan dalam sahih. Dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Yakin. Jadi falam yukhrija Bukhari dan Muslim. Mana ada yukhrija Bukhari dan Muslim? Mana ada yukhrija Bukhari dan Muslim? Ikhraj itu kan menulis, tidak dicantumkan di. Congor. Mau bohong. Mana ada Bukhari dan Muslim di sini? Mana ada di sini Bukhari dan Muslim? Nih baca. Falam yukhrij haditsahu hadza fi sahih. Mana ada tulisan di sini? Yukhrij Bukhari wal Muslim. Nggak ada. Jangan kau tambah-tambah. Kau congor-congor, kau tutup-tutup suara, ya kan? Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi agama ini dari awal sampai akhir, dan kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Yosef, dan juga kita bisa dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu bukanlah Nabi Isa, dan Tuhan Yesus itu juga tidak ada kembarannya. Jadi Nabi Isa itu bukan kembaran Tuhan Yesus, karena Yesus itu adalah firman, adalah Tuhan ataupun Allah yang menjadi manusia. Jadi sudah pasti dia tidak punya kembaran. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa, bahkan yang sudah dinubuatkan untuk menjadi penebus atas manusia yang berdosa, untuk manusia bisa mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis, sehingga sebagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan kuasa dosa dan iblis serta naik ke surga, maka memungkinkan setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan dan kemenangan serta mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu teman-teman jangan pernah keliru dan jangan juga pernah menyamakan antara Tuhan Yesus dan Nabi Isa, apalagi kuasanya sudah pasti berbeda. Tuhan Yesus memberkati.